Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minuna ikhwatan fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, para guru, segenap para alimil ulama yang hadir begitu banyak. Saya yakin beliau-beliau guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini senantiasa Allah berikan sehat walafiat. Allah berikan kesabaran, kekuatan dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau senantiasa bermanfaat buat kita semua. Terkhusus yang sama kita hormati guru kami, guru kita bersama, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Izzat, yang banyak ilmu yang kita dapatkan tadi. Saya yakin kalau kita amalkan banyak manfaat dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Para guru yang lain, ada Bina Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua MUI DKI Jakarta, segenap pengurus Forum Ulama Habaib Kecamatan Mampang dan pengurus DMI Kecamatan Mampang, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Ijabah, para orang tua, para guru, aparatur pemerintah, Bapak Wali Kota Jakarta Selatan, Bapak Camat Kecamatan Mampang Perapatan, para lurah yang hadir, semuanya udah disebutin tadi oleh sambutan dari pengurus DKM Masjid. Panjang kalau disebutin banyak. Karena emang keterbatasan waktu, ini udah jam 7, kalau orang barat udah waktunya breakfast. Ngerti kong? Iya, ikut-ikutan aja mak. Jadi emang belum nyarap. Insya Allah ini bukannya ceramah, ini kultum, kuliah tunggu makan. Para ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, Majelis Ta'lim Ukhuwah Halaqah ke Strip 7 dan silaturahim bersama ulama dan umaro serta DKM Kecamatan Mampang Perapatan, guru tetap titik 2 Dr. Kiai Haji Izzat Sholeh Jailani Komah MA, Kiai Haji Khairullah Ramli, kajian kitab Fathul Mu'in, ceramah baca sendiri dah. Tuh udah jelas temanya. Nih langsung ditayangin live channel YouTube, karena memang sekarang emang zamannya udah make live YouTube. Maka jangan heran kalau di YouTube banyak deterjen, ada yang suka, ada yang nggak suka, itu udah biasa. Makanya apalagi sekarang nih lagi viral. Setelah umroh kemarin, selesai bikin umroh pertama, saya bikin video di depan Ka'bah. Saya mendoakan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden RI di 2024.
Saya upload ke TikTok baru 5 menit udah 3.000 dan sekarang saya lihat 11.000 yang komen. Habis dikata-katain kita. Ya, itulah biasa resiko kalau orang tercemar. Jadi terkenal, ya tercemar. Guru Izzat udah banyak menyampaikan ilmu. Saya makmuman sama beliau dan makmuman sama guru kami Abi Ki Haji Munahar Mukhtar tentang kebersamaan, kekompakan dan kerukunan, bahwa umat Islam ini harus seperti 5 jari. 5 jari ini kalau 5-5-nya kompak, Bang, ini bisa mukul, bisa nampar. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Bener po, nampar pakai telunjuk doang agak sakit. Maka 5-5-nya kudu kompak bersatu. 5 jari ada simbol dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jempol simbol pejabat. Siapa dia? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol nih. Kerjaan kalau udah dijempolin pemerintah cakep. Diginiin nyungsep. Yang coba-coba, tapi alhamdulillah ada Bapak Camat kita tadi hadir. Kebetulan Bapak Wali Kota kita lagi acara di kampungnya, lagi bikin haul babanya. Tuh Wali Kota yang berbakti sama Baba, sama orang tua, bikin haul, idep. Tuh jempol. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Agnia, kalau orang kaya udah kena nunjuk, rapi semua, Bang. Boh, Bang, masih bangun di sono. Orang kaya yang nunjuk, rapi. Lebih beres, po. Coba-coba kita yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, ditekuk orang. Agak model lo. Orang kaya beda, Bang. Duduk bareng, kumpul. Orang kaya kentut, prayet. Temannya sebelah ngomong, sehat Bapak. Sehat Bapak, alhamdulillah Pak. Tuh, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully. Setan lu, bawang kayak lu. Pindah sono pinggir kali, diusir, Bang. Tuh, kudu ada telunjuk nih. Orang kaya. Yang ini jari tengah, siapa dia jari tengah? Ulama, TNI, Polri, adanya di tengah. Netral, kesono kagak kemari kagak, tengah-tengah. Maka jari yang paling tinggi tengah. Polisi, ABRI, TNI itu netral. Hakim, jaksa netral. Tengah-tengah netral. Jangan netral ya, itu netral lah. Kalau hakim yang agak netral, kita bikin singkatan, hakim hubungin aku kalau ingin menang. Jaksa, jika Anda kalah, suaplah aku. Marah lagi nih, viral. Tangkap ini. Tangkap dong dia, no. Tangkap dong. Dia kirain cebong kali kita. Main serog aja. Kudu ada nih, tengah. Yang ini jari manis siapa? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap jari manis. Bener po. Yang ini kelingking, simbol kaum perempuan. Kecil dia, Bang, tapi antep. Bikin macam-macam sama kelingking. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Kelingking, kemana aja masuk ini dia, fleksibel. Hidung, kuping masuk kelingking mah. Bener, Bang. Kampung saya ngecek ayam telur apa kagak. Sodok apa kelingking? Nggak mungkin pakai jempol. Boros. 5-5-nya kompak bersatu. Ini makna halal bihalal kan kekompakan, kebersamaan. Dulu almarhum wal maghfurlah Panglima Jenderal Sudirman pernah bilang, tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan ada muncul kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak akan terwujud persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Halakoh seperti ini dari masjid ke masjid, ulama dengan umaro membahu, saling bahu membahu, saling membantu dan mendukung. Cakep, Bang.
Kalau pemimpin sudah nggak mau kumpul dengan ulama, ngeri. Padahal mereka paham ilmunya. Orang kampung saya pernah ngomong, bang, nih orang dulu ngomongnya apa? Bangunin orang tidur, mendingan orang bangunin tidur bener-bener tidur, bang, daripada bangunin orang pura-pura tidur. Susahan bangunin orang pura-pura tidur. Mendingan bangun tidur beneran kita bangunin gampang daripada pura-pura tidur susah. Kenapa? Denger. Dia tahu mana yang hak, mana yang batil, benar. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar, tahu semuanya. Ulama bersuara kayak apa? Di mana-mana tentang kebatilan, begini berantas semuanya. Tapi kenapa? Mereka tahu tapi diam. Ini kita kepengen, Masya Allah, kudu ada perubahan 2024. Berarti kita ini bukan orang yang benci dengan pemerintah, enggak. Kita bukannya orang yang mau radikal, enggak. Kita pengen ada perubahan. Kenapa? Karena semua sistem dikuasai mereka. Sekarang ini kita ngeri, maka umat Islam kompak bersatu kan enak kayak 5 jari. Pejabatnya, orang kayanya, ulama, TNI Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak. Tapi ingat, 5 jari ada kelemahannya. Kudu tahu kita, bang. Di mana-mana bocah juga paham yang namanya jempol. Kalau sweet ketemu sama telunjuk, kalah jempol, kalah telunjuk, bener bang. Yang menang jempol. Di mana-mana jempol, kalau sweet ketemu kelingking pasti kalah jempol. Kelingking kan empuan, pejabat jempol. Kenapa? Kekuasaan sering tunduk gara-gara perempuan. Bener bang? Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Kan wadon. Ibu Hawa yang rayu-rayu, ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam, dituapin bang, makan buah khuldi. Kenapa? Karena kelingking menang lawan jempol. Tapi nggak selamanya kelingking menang terus. Kalau sweet, kalau ketemu tunjuk kalah. Bobo, tunjuk kan orang kaya. Makanya empuan asal ngeliat duit udah teklok aja. Ngaku kok. Bener bang. Mau udah bawaan, bukannya matre, bawaan lahir. Perempuan bawaan lahirnya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Lu gak bakal berubah itu. Cemburunya bisa hilang karena dia ngaji, ada ustazahnya. Emosinya hilang, ada gurunya yang ngajarin. Yang kagak hilang mata duitan. Bener bang. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja ketemu dia cari. Duit apa nih bang lu umpetin? Duit sial. Kok sial? Iyalah, gue udah umpetin masih ketahuan sama lu. Nih, kita pengen kebersamaan, kekompakan dan kerukunan itu. Simbol kebersamaan itu ya masjid. Maka beruntung ada FUHAB, ada DMI, ada MUI. Kita kumpul bersatu. Semua kita ini kan namanya organisasi bang, yang namanya ngumpul barang itu macem-macem. Ada gabus, ada lele, ada sepat, ada betok, ada betik. Kita kumpul jadi satu kompak, insya Allah satu kepala, beda pemikiran. Kalau beda pemikiran, beda jangan dianggap musuh. Kalau beda dianggap musuh, kita kapan mau dewasa, kapan mau berdemokrasi, semua kita pasti tujuannya satu, apa? Mencapai kemenangan, mencapai daripada kebersamaan itu. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita rugi. Dengan kita kumpul berjamaah, turun rahmat dari Allah, kita dapat keuntungan. Maka kita kumpul halakoh ketujuh ini dalam rangka subuh gabungan kita ngaji sama guru kita. Ini turun rahmat. Turun rahmat dari Allah, dapat berkah dan dapat keuntungan. Untung ada 2, ada untung yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang kelihatan mana untungnya? Datang kemari, ada roti, jeruk, anggur, ntar keluar nih sop, soto, kebuli. Itu untung yang kelihatan. Hari ini kita makan, ntar siang sudah kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, kurelakan dikau pergi. Baru-baru ditengok, baru jatuh langsung kita siram. Untung yang kelihatan segitu, tapi ada untung yang gak kelihatan. Dosa kesalahan kita yang kecil dirontogin.
pahalanya begitu besar. Memandang wajah guru kita luar biasa, dapat pahala ibadah luar biasa. Entar orang kalau dia ngaji bang, almarhum wal magfur lah Kiai Haji Aminuddin Mukhtar, beliau pernah waktu ngajar bilang, nanti ada orang masuk ke dalam kubur meninggal dunia, ditanya malaikat, marobuka, waman nabiyuka, wama kiblatuka. Itu orang kagak nyaut-nyaut, ditanya bang, melegeg aja. Laporan kepada Allah, ya Rob, mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah, saya tanya kagak nyaut-nyaut. Coba cek siapa itu dia, diperiksa. Tegal Parang. Domisilinya, periksa masih hidupnya, rapotnya bagaimana. Ternyata ini orang getol ngajinya bang, dari muda sampai tua dia ngaji getol sama gurunya cuman satu. Setiap ngaji diajarin sama gurunya kagak paham-paham, tapi ngajinya getol. Temennya belum nyampe aja nyampe duluan, speaker belum dihidupin, mic belum colokin tuh mic, ambal aja gelarin duluan, ngajinya getol, diajarin kagak paham-paham. Kata Allah, malaikat, tuh jangan tanya udah. Emang apa? Percuma. Orang yang model begitu dapat yang namanya muhtafar, keringanan dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur gara-gara ngajinya getol doang. Tuh, ngaji aja udah kong. Apain lagi tua? Ini kita kumpul begini, timbul keberkahannya. Maka jangan pernah kita jauh-jauh dari ulama. Kalau Umaro dekat sama ulama, justru Umaro yang deketin ulama, jangan ulama yang deketin. Artinya enak kalau Umaro dengan ulama kumpul bareng. Kan salah satu yang bikin kuatnya dunia itu bi'ilmil ulama, bi'adlil Umaro, dengan ilmunya ulama, keadilan para pemimpin. Kadang orang bilang, ngapain ke berpolitik, umat Islam udah jangan kiai, jangan politik. Kalau kita nggak berpolitik, kita dipolitikin. Bener bang? Ada yang bilang politik itu jahat, politik itu kejam. Enggak, politik enggak kejam, politik enggak jahat. Yang jahat, yang kejam itu politikus. Bedain antara politik dengan politikus. Bener bang? Makanya nih, sistem kita atur dari masjid ke masjid. Bukan hanya sekedar tempat untuk kita ibadah, tapi masjid tempat kita mengatur strategi, mengatur kita bagaimana melawan musuh. Musuh pantang kita cari, tapi ketemu jangan lari. Benar kan begitu bang? Ini masjid simbol kebersamaan kita. Nggak ada orang nomor satu di masjid bang. Siapa yang nomor satu di masjid? Pak Camat? Enggak. Gubernur? Enggak. Semua sama kita di hadapan Allah. Duduk sama, bareng. Masuk ke masjid pada buka sendal semua. Ilok camat pakai patu masuk masjid. Semuanya buka sepatu, buka sendal, dijaga dari kesuciannya masjid. Mohon maaf, beda sama gereja. Gereja mah sendal masuk, patu masuk, telotok masuk ke situ. Tapi lihat masjid, udah dijaga kesuciannya, semuanya. Dari mana kita datang, jangan usil. Di masjid jangan bicara soal suku. Dari suku apa dia dilahirkan? Kalau dia muslim, saudara kita bang. Lu dari mana bang? Orang Kulon, ngadep Mulon lah. Dia orang Wetan, ngadep Wetan. Ngadep Mulon. Semua sama. Jangan bicara suku di sini. Betawi kagak boleh ribut sama Jawa. Jangan. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Siapa yang mau kontrak? Jangan. Bener. Kita nih orang Betawi jangan ribut sama Batak. Jangan. Saudara kita. Kalau ribut Betawi sama Batak, nambel ban sama siapa? Kita bingung. Kalau bukan sama Silai. Kita kudu kompak kan bersatu begitu. Fungsinya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua sholat berjamaah. Ada imam, ada makmum syaratnya tuh. Jadi imam dipilih, jadi makmum enggak pakai dipilih. Ya makmum siapa juga boleh.
Biar kata kagak bisa baca, bacanya kagak bener juga tetap aja ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum. Makanya jadi rakyat mas apa aja boleh bang. Nanti bang rakyat baru lahir aja brol udah rakyat. Mana nanggung utang negara. Baru lahir lu nanggung utang negara. Siapa boleh jadi makmum, tapi nggak sembarang jadi imam. Imam kudu dipilih. Bener bang? Imam kudu dipilih, syaratnya fasih. Yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir, jangan cacat hukum kagak boleh. Masa orang cacat hukum jadi BUMN nggak nyambung, bener bang? Jangan yang cadel bindeng minggir, jangan. Yang bindeng aja nggak boleh, apalagi yang swing. Mau kemana lu? Kualung, nggak jelas bang. Lu dari mana? Kualung, nggak jelas. Bapak lu sakit, una meninggal. Una mendingan, dengaran kita meninggal. Kagak danta. Jangan. Yang fase syaratnya. Ustaz, di kampung saya 2 orang fase, bingung saya milihnya ini. Ya kalau sama-sama fase yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Pilih yang begitu, yang lebih alim, yang lebih tahu maunya rakyat. Rakyat tuh pengennya besok 2024 Pak Anies. Pengennya rakyat 2024. Cari yang lebih alim, yang tahu maunya makmum. Makanya jadi imam kudu disyaratin sama Rasulullah, udah jelas bang. Idza amma ahdukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam, ringankan bacaannya. Makmum, imam tahu maunya makmum. Makmum pengennya kagak muluk-muluk. Kita kan jadi makmum nih bang, kagak muluk-muluk pengennya kita tuh. Kalau ada imam, bacanya jangan panjang-panjang. Kalau sholat jamaah, ini mentang-mentang imam belagu banget. Pembayang maghrib harus baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngintil ngikut, nggak bakal dibatalin sama dia, cuman hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang meluh. Begitu. Kalau jadi imam jangan lama-lama, udah emang ketahuan 2 periode pakai nambah. Jangan lama-lama. Nggak boleh menyalahi konstitusi dong, ya enggak? Panjang-panjang, jangan panjang-panjang 2 periode. Ini biar kata kagak ada suaranya bang, tetap aja gambarnya kelihatan di TV. Kesorot juga tetap. Ini masya Allah, yang alim, sama-sama alim, fasenya sama. Syarat ketiga, yang lebih tua umurnya, lebih tahu pengalamannya. Lah bukan hanya dalam negeri doang, DKI doang, keluar negeri, bahasa Inggrisnya fase, diundang 4 negara jadi pembicara, wawancarain. Ustaz umurnya sama ini, waduh saya lihat KTP-nya lahirnya bareng, ulang tahun kemarin bareng dia, sama umurnya sama. Syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak duluan. Siapa tinggal di sini? Dia kan orang baru pindah. Umurnya sama Ustadz, tinggalnya bareng juga. Habis syarat fikih. Syarat yang kelima, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Rada sabaran dia bang. Ini 2 mah pulang ke sono kuncin pintu, pulang ke sono nggak dikasih, akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Jadi kita kepengen itu semua, kita udah ada pelajaran semua bang. Islam udah ngajarin semua kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Maka berhalal bihalal, intinya kita pengen kebersamaan walaupun nggak selalu bersama-sama. Semua kita berjuang. Yang namanya berjuang kudu punya senjata.
Orang berjuang kudu punya pisau, golok, silet, kampak. Tergantung musuh yang kita hadapin. Ustaz, musuh kita akar nangka, kampak maju. Ustaz, musuh kita kumis, silet. Silet yang maju. Ini kadang-kadang terbalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Ini udah kagak jelas bang, siapa jadi apa kagak jelas sekarang. Bener, kalau emang kita ayam ya kudu kukuruyuk, kalau jadi kambing yang ngembek, kan begitu. Bener bang, sadar diri kita ini siapa jadi apa sekarang kagak jelas. Yang jadi presiden siapa, yang ngatur siapa, enak banget kita. Capek kita bang, udah capek. Dia mau lagi dapat jabatan, dia lagi dapat jabatan, udah banyak jabatannya dia, sampai nanganin minyak goreng dia juga ditunjuk. Emang kagak ada yang lain di Indonesia orang pinter, bener bang? Enak banget kita. Nih, pada sekarang kita udah zaman susah, habis covid begini, udah nggak ada Pak Camat, bener covid, nggak ada, udah. Makanya saya di Arab udah bebas aja, nggak pakai apa-apa, nggak pakai PCR, nggak apa pulang itu kagak bang, nggak ada periksa kagak, udah bebas semua. Katanya pakai tasrek, enggak saya masuk aja udah ke Raudhah bisa, enggak ngapa-ngapa, di sono aja enggak ngapa-ngapa, enggak udah nggak ada covid dan udah capek, udah kenyang kita. Lah covid pertama yang langka masker, juga covid kedua yang langka oksigen, oksigen susah nyarinya, covid ketiga yang langka minyak goreng. Ada aja lakonnya, udah dong nggak ada, udah Jakarta udah semuanya udah 1000% kali vaksinasi, udah lebih, udah 1000 udah 1000%. Alhamdulillah kita ngaji buka lagi, kemarin diumumin juga ya kan sama dia diumumin juga ya enggak, udah buka masker, udah jangan buka masker kumpul begini. Mengapa udah enggak ada, udah bang enggak ada, udah jangan bikin puyeng-puyeng lagi. PPKM udah dihapus semua udah ya enggak bang, enggak ada, udah copot-copotin itu di mana-mana tuh, ayo vaksin udah copot-copotin semuanya ya enggak, udah aman, anggap aja gitu, udah emang udah aman, jangan dianggap emang udah aman semuanya. Nggak ada, udah covid dan capek deh kampung, apalagi bang udah kagak cayaan buat sama gituan ya enggak, asal dipilek gue matan udah gitu aja udah kumpul. Aku udah capek, udah 2 tahun bang, Allah kita nenek ketakutan di kampung, beritanya siang malam yang mati sekian, yang mati sekian. Yang ngumumin gituan mati. Dia duluan yang mati, yang ngumumin. Iya. Lagian lu kualat disumpahin orang se-Indonesia kali itu dia ya ngumumin gituan mulu, yang mati sekian. Kemarin belum lama dia yang ngumumin mati. Iya udah capek kita. Neneknya kan takutan bang, di kampung lah, orang kampung asal beritain panik dah. Ya gua pilek kena nih, gua pilek kena nih. Ilah banget tuh kalau satgas galak banget di kampung, pakai masker double, yang satu double ya ibu, double, pakai masker double. Ilah pagi-pagi pasar belum nyekat gigi lagi, habis makan jengkol pakai masker double. Pulang dari pasar ngap-ngapan dia, ngesandar dia, ngapa kena kopi dia, enggak, ngendus napasnya sendiri. Ilah satu aja ngap, apalagi 2 kita double. Udah kita udah jangan pakai gitu-gituan, udah nggak ada, udah amin ya Pak Camat ya. Pak Camat tadi Pak Camat pakai masker itu. Ya nggak apa-apa, Pak Camat mah pakai masker, orang pejabat ya. Tapi ada ditegur sama ketua MUI, Pak udah buka aja, ya buka bener. Ya Allah. Iya sehat Pak ya, mudah-mudahan kita sehat semua, udah nggak ada gitu-gituan. Jangan dipikir kan imun kita lebih bang, kadang-kadang kalau ditakut-takutin gituan ngeri buat ini, jadi imun jadi ngedrop gitu, ketakutan. Ya udah insya Allah DKI aman, udah boleh ya enggak, bahkan penanganan COVID terbaik se-Indonesia DKI Jakarta di bawah Pak Anies, enggak mudah ya, pokoknya pantes banget udah besok 2024 ya. Tinggal kita nyari wakilnya aja nih, lagi kita lobby partai, makanya partai jangan mau dibayar sama partai penguasa, bener bang ya. Iya nih kita lihat kadang-kadang udah rame nih, mau dibayar, mau dibeli partai-partai yang enggak, makanya Pak Anies dijugal begitu, tuh minta sumpahin ntar yang jugal
kita juga dia kagak berak seminggu. Dah mudah-mudahan kita bang lo kagak berak seminggu kan boleh bang mampet. Dah udah iya kita doain dah mudah-mudahan ada jalan keluar. Partai-partai pendukung insya Allah mendukung beliau ya, udah nggak ada pilihan lagi, udah ya kita kampanye di mana-mana ngapa udah biarin setirnya kampanye mulu bagian biarin dia aja pada kampanye masih gua kagak kampanye ya. Dan mudah-mudahan kita udah ada hasilnya kelihatan dengan nyata warga Jakarta udah girang, apalagi ono jis udah keren banget bang itu kagak nemu itu lapangan begitu nggak nemu dah ya. Sendiri yang nemu doa hebat banget itu agak nemu. Apalagi besok Formula E, wah ya mantapan lagi besok. Minta kita nonton ya bareng sama ketua mau dapet tiket yang 300.000 aja. Ya nonton. Kita kayak bocah dari masih kecil lu bang nonton balap-balapan gitu ya. Ngeng gitu dah. Mudah-mudahan lancar semua, sehat para guru-guru kita dah. Ini aja ke ulama kita, para pemimpin kita sehat panjang umur, diberikan kekuatan oleh Allah, kesabaran oleh Allah dalam mengayomi masyarakatnya, Pak Camat, Pak Lurah semuanya terus sampai gubernur semuanya. Insya Allah mudah-mudahan takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Mana halal bihalal adalah kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Setelah kita sebulan melaksanakan ibadah full, kita minta takarub kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah dengan kita berpuasa Ramadan, kita bertarawih, tadarus, qiyamul lail. Semua itu hanya untuk penghambaan diri kita kepada Allah, dihapus dosa kesalahan kita. Ada dosa di antara kita, ada kesalahan di antara kita, yaitu hubungan hablum minan nas. Mudah-mudahan dengan berhalal bihalal semuanya saling menghalalkan. Amin ya robbal alamin. Kita baca Fatihah udah jam 7:30 ya, karena udah kelamaan ini. Baru kali ini sembahyang kata mama laki gua pulang lama amas, bayang subuh jam 7:30 belum pulang dah. Ini aja ya barangkali banyak dah doain saya biar sehat ini, karena emang baru pada pulang banget ini. Bang Haji Madani baru pada pulang semua, Ustaz Fatur Rahman juga ketemu sono, ada Buya Ki Munawir juga banyak yang pada berangkat umroh baru kemarin baru pada pulang ya. Doain Masya Allah Pak, luar biasa kemarin tuh 49 panasnya Mekah, luar biasa panasnya 49 derajat deh. Itu kita ngerokok kagak punya korek bang, itu rokok kita colek aja di batu. Bu ilaha illallah, orang lupa ke kantongan rokok korek gitu. Saya copot aja rokok Sampurna Mil, saya colek di batu begitu saking panasnya. Saya kira minyak patah guru, kirain nyala patah. Tapi guru nanya nyala itu ya patah, saya colek di batu. Dah ini aja dah ya, doain mudah-mudahan saya juga miris. Di sono ada temen itu dari masih kecil sampai tua di sono kagak bisa bahasa Arab. Ada bang ontak jadi. Dah ini aja dah kagak bisa dah. Abi udah lapar itu ketahuan. Abi gimana ada lapar nunduk aja pengen banget ngerokok ini. Dah ketahuan dah, sama saya juga pengen ngerokok bi. Ya emang begitu, ngerokok itu sunnah bener bang, sunnah, susah nahan. Dari saya mohon maaf ya, ntar dipotong nih, dipotong di jalan gua ngerokok sunnah katanya, dipotong lagi nih videonya, viral lagi, hancur lagi gua ya. Dah ini aja barangkali yang dapat saya sampaikan, mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Terakhir kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita niatin semua yang baik dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal ghusl wa ila hadratir Rasul bi niyatil madhkur bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.